Ya, halo pemirsa YouTube channel Thomson Sirus. Saat ini saya sedang berada di Tobatio ya, Tobatio Cafe and Resto di daerah Kota Baligi. Saya saat ini bersama Bang Rinaldi Hutajulu. Apa kabar Bang? Kabar baik. Kabar baik ya. Pemirsa YouTube channel Thomson Sirus, saya bersama Bang Rinaldi Hutajulu ini. Bang Rinaldi Hutajulu ini adalah pegiat lingkungan terutama di daerah Sumatera Utara ya. Jadi kalau di daerah Toba sudah sangat terkenal ini Bang Rinaldi Hutajulu, terutama karena kegiatannya yang betul-betul selama ini menyoroti berbagai lingkungan hidup di daerah Sumatera Utara terutama Danau Toba. Bang Rinaldi, ya. Ini kita bincang-bincang ini karena agak viral ini. Kemarin ada banjir di Kota Parapat. Nah, ini kan jadi heboh karena Parapat itu kan di pinggir Danau Toba satu. Yang kedua karena itu kan di Kota Parapat sendiri kan memang bukan di dataran rendah dari suatu katakanlah daerah ya. Dia di daerah ketinggian juga, tetapi bisa juga terkena banjir. Seperti apa ceritanya itu kalau bisa kena banjir Kota Parapat? Sebenarnya kalau masalah banjir itu berada di ketinggian, bukan dalam arti ketinggian tidak bisa banjir. Contohnya Kota Bandung. Kota Bandung. Nah itu kebanjiran juga. Sering itu. Nah masalahnya sekarang penataannya dan pengelolaan lingkungannya yang harus kita analisis. Ya. Kenapa banjir itu terjadi? Ya. Gimana Bang? Kira-kira yang Abang lihat dari analisa Abang di Kota Parapat yang kemarin bisa terjadi banjir? Sebenarnya saya udah beberapa kali ke lokasi. Iya. Dan saya juga agak senyum-senyum sih membaca beberapa status kawan-kawan atau masyarakat, Ya. atau bahkan yang dalam bentuk berita, yang kayaknya bagi saya sendiri kurang logika alasan mereka, istilahnya menjudge terjadinya banjir itu karena A, karena B, karena C. Iya. Nah, sementara menurut amatan saya sendiri di lapangan, topografi dari mulai kita masuk menuju Parapat dari arah Medan sampai Kota Parapat ini, sampai malah lewat Kota Parapatnya itu sendiri kan alamnya itu jalan lintas, itu kan di sebelah kirinya kalau dari arah Medan itu kan miring, miring dan cenderung kalau dari Sibaganding kebetulan masih batuan besar-besar. Nah, lewat dari Sibaganding itu sudah mulai kayak batuan sirtu, dan cenderung tanahnya itu labil. Nah, di daerah lokasi yang cenderung batuan kecil ini atau sirtu ini, di situ sekarang saya lihat sebenarnya udah beberapa tahun, dari mulai beberapa tahun lalu marak terjadi penebangan pohon-pohon pinus oleh masyarakat sekitar untuk dijadikan perladangan. Dan kebetulan jadi yang saya lihat juga ladangnya itu didominasi palawija yang misalnya umurnya singkat ya. Nah, tidak bertajuk atau berbatang pohon berkayu keras. Nah, di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa struktur tanah di situ adalah tanah labil. Yang banyak batuan kecil. Nah, pola tanam atau lahan yang sudah dijadikan ladang pun di sana tidak berterasering. Dari cenderung memanfaatkan topografi yang ada. Nah, ini yang membuat terjadinya lawan longsor, apalagi sudah terbuka. Apalagi didominasi oleh tanaman palawija. Jadi jika terjadi hujan dengan frekuensi cukup tinggi atau frekuensinya agak lama, nah ini kan langsung meresap ke tanah. Tidak ada istilahnya covernya lagi karena sudah terbuka. Nah, pada titik jenuh ini kan akan kemiringan itu dengan tanah yang cukup basah, ini kan akan jatuh ke bawah, bercampur air dan material tanah dan sirtu tadi ini. Nah, itulah yang selalu saya bilang bahwa pengelolaan lingkungan di sekitar situ kayaknya memang sangat buruk. Jadi wajar saja
terjadi longsor di jembatan 2 atau jembatan kembar. Ya. Nah itu juga kan karena di atasnya ada perladangan warga Ya. Bahkan itu 1 tahun lalu sebelum terjadi banjir itu udah ada retakan di situ. Saya dulu pernah main ke sana karena waktu itu kok ada batu-batuan sih di sini gitu. Nah saya lihat ke sana kok ada ladang di sini. Nah ternyata memang di situ ada ladang, bahkan ada rumah di atasnya itu. Nah padahal itu ada curamnya tuh ladangnya itu. Nah di situ ada retakan memanjang. Nah nggak lama, beberapa bulan kemudian itulah yang terjadi longsor di situ. Yang sampai memakan korban kendaraan waktu itu. Yang jembatan kembar ya? Iya, jembatan kembar. Nah begitu juga beberapa titik-titik yang lainnya juga, walau tidak dengan volume banyak. Nah saya main lagi ke sana. Di waktu berapa bulan kemudian itulah yang terjadi longsor di pinggiran gereja HKBP Pertemuan. Ya. Nah, di atasnya itu kan sampingnya gereja itu. Ya. Kalau kita lihat ke atas itu alur V. Nah, ini alur V-nya ada alur biasa untuk hujan mengalir dari atas gunung. Nah, di situ pun struktur tanahnya adalah tanah yang labil gitu loh. Sirtu juga. Nah, yang lebih parah dekat dari di atas itu nggak jauh dari alur V-nya itu. Ada kayak tambang masyarakat untuk mengambil material batu. Oh, di atas lagi? Ya, di atasnya itu. Nah, ya kalau terjadi hujan yang deras, ya wajar dan sangat logika itu terjadi longsor gitu loh. Dan kalau menurut analisa saya, dan ini akan terus terjadi. Oke. Bang, itu status lahan yang dibikin masyarakat jadi ladang apa? APL? Kalau berdasarkan peta kawasan hutan Sumatera Utara dari mulai 2000 SK 579 tahun 2014 itu berstatus APL atau area penggunaan lain. Nah, di perubahan peta kawasan jadi 1076 tahun 2017, yang terakhir sekarang SK 8088 tahun 2018 masih tetap berstatus APL. APL ya. Nah, hutan lindung itu adalah bagian yang di atasnya. Jadi jarak antara jalan raya atau jalan lintas ke titik batas hutan lindung itu antara 400-500 meter di atas. Jadi perladangan masyarakat itu didominasi di area APL atau area penggunaan lain. Jadi disitulah alasannya masyarakat mengelola itu secara bebas. Kenapa? Mereka merasa itu hak mereka, tanah mereka. Nah, kalau dibilang istilahnya kehutanan abai, ya nggak bisa juga kita permasalahkan karena memang bukan kawasan hutan lagi. Nah, sebenarnya sini yang cenderung punya hak untuk menganalisa ini adalah bagian dari Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup. Iya. Kabupaten apa Sumatera? Baik kabupaten atau provinsi harus bersinergi dalam hal ini. Nah, kenapa? Karena ini kan dampak-dampak lingkungan ini ada di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup. Walau induknya di KLHK itu satu kementerian. Nah, cuma tupoksi dalam hal ini sebenarnya apa sih yang sudah diperbuat oleh Dinas Lingkungan Hidup baik kabupaten atau provinsi terkait kejadian atau kondisi alam di sekitar Parapat itu, Kecamatan Girsang itu. Karena ini kan bukan kemarin sore terjadi perladangan ini, penambangan yang terjadi terus menerus, walau kecil-kecil, walau 1, 2, 3 batang, tapi kalau pelakunya 50 orang, ya banyak juga. Nah itulah yang terjadi. Jadi kalau ada juga saya lihat ada di medsos katanya ada karena konsesi TPL. Nah kejadiannya di mana? Konsesi TPL-nya di mana gitu. Nah kalaupun kita menuduh pihak lain, ya realistis lah gitu loh. Harus ada fakta. Nah, sebenarnya untuk fakta ini pun nggak sulit-sulit amat kok. Di aplikasi Google juga bisa kita buat 3 dimensinya bagaimana sebenarnya dari mulai Girsang itu sampai ke lewat kota Parapat itu sendiri. Itu sebenarnya dilindungi oleh bukit. Bukit itulah yang kita lihat kalau di sekitar Parapat. Nah, jauh di baliknya itu baru konsesi TPL. Bahkan itu ada 2 bukit itu. Nah, baru jumpa jalan raya. Itulah jalan yang tembusnya dari mulai
Simpangan Bolon ke Pondok Bulu. Pondok Bulu. Nah, ada beberapa aliran sungai di sana, sungai kecil kita bilang. Tapi alirannya itu kan nggak ke Danau Toba, Arah ke tanah Jawa, Batubara atau Asahan iya. sana ya. Jadi bukan ke Danau Toba alirannya, malah kebaliknya gitu Balik loh. sana ya. Jadi nggak mungkin ke Mari apanya. Makanya saya bingung. Ada disebut karena TPL. Karena saya udah berapa kali ke lokasi, bahkan dulu saya percaya itu memang karena ulah TPL. Iya. Cuma kan rasa penasaran saya sampai beberapa kali bolak-balik ke sana, baik dari sekitar Parapatnya aku masuk, Iya. baik dari Simpangan Bolonnya saya telusuri juga. Saya malah kaget melihat aliran sungainya kok berbalik malah ke arah seberang, bukan ke arah Danau Toba gitu loh. Nah, begitu juga dengan anak-anak sungai atau yang ngalir segala macam, nggak ada hubungannya loh ke Danau Toba gitu. Oke. Nah, itulah yang saya temukan gitu loh. Jadi itulah kemarin kan saya cek juga di Facebook Abang. Itu ada gambar di situ. Artinya memang sangat jauh konsesi dengan lokasi banjir yang kemarin ya. Ya, berdasarkan aplikasi yang saya punya, saya ambil itu jarak terdekat ke konsesi ke titik longsor lah yang sebelah HKBP Perdomuan itu. Iya. Itu berkisar 5, sekian kilometer, 5,1 5,2 kilometer. Ya, paling dekat 5 Iya. kilometer ya. Dan itu ada bukit. Yang harus dilewati. Iya, beda elevasinya itu dari lokasi longsor itu cukup ya hampir 1 kilometer tingginya gitu. Kilometer tingginya. Iya. Jadi ya, logika kita air nggak mungkin naik kan. Nah, itu makanya saya bingung. Oke Bang, tadi kan yang Abang ceritakan tadi kan yang pertama. Kalau yang lokasi banjir sekarang, apa yang terjadi di apa itu? Apakah tetap ada APL yang ladang-ladang masyarakat yang dikerjakan? Ini sebenarnya bukan masalah satu titik lagi ini kejadiannya. Jadi udah banyak. Ada banyak titik. Nah, kalau yang terjadi di kota Parapat itu sendiri yang istilahnya airnya menguning segala macam. Iya. Itu bukan dari aliran dari dominan dari aliran yang terjadi di samping gereja itu. Iya. Mana itu saya lihat alirannya dari yang sebelah lagi di belakang galon itu pom SPBU. Itu kan ada aliran sungai ke atasnya. Karena di situ pun lagi ada pembukaan lahan. Masyarakat juga. Bahkan tadi ada saya share. Bahkan saya lengkapi dengan koordinatnya di situ. Ada titik penebangan yang berbatasan, bahkan ada yang sudah masuk ke hutan lindung pembukaan lahan. Oke. Nah, ada 3 tempat. Di atas tepatnya itu kalau kita tarik garis lurus, pas lurus di atas terminalnya Parapat. Di atas terminal Parapat. Luasnya kira-kira lumayan. Iya, luasnya lumayan lah, nggak sampai 1 hektaran sih, tapi kan seperti saya sebut. Lumayan. Efeknya itu karena kebetulan ada 2 alur air nanti yang mengarah ke terminal. Nah, kalau terminal ini sendiri nanti arahnya kan sebagian ke terminal, ada lagi sebelahnya nanti ke arah SPBU. Ya itu kan akan menghantam kota Parapatnya secara langsung. Karena kejadian yang ini, kalau menurut analisa saya melihat fakta-fakta di lapangan dan kondisi bukaan yang ada, ini belum klimaksnya gitu loh. Belum klimaksnya. Bahkan saya bilang ini masih kecil kalau dari yang saya akan duga nanti terjadi kalau ini nggak diantisipasi. Jadi semacam masih peringatan ini. Ini masih warning saja. Karena kalau tapi mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Kita bukan berdoa, tapi dari analisa yang lebih parahnya nanti Parapat bisa ketimbun. Kalau melihat situasinya dan kondisi struktur tanahnya. Nah, ini kan kalau sempat terjadi dan jangan sampai terjadi, ini gila loh. Iya. Apakah kita biarkan itu terjadi? Jangan. Kita harus ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya hendaknya sebagai motornya di sini seharusnya pemerintah dalam hal ini dinas lingkungan hidup atau kita istilahnya bersinergi dengan masyarakat atau berbagai elemen pemerintahan bersinergi dengan masyarakat mencari solusi secepat mungkin. Yeah. Apa yang dilakukan ya? Panggil tim ahli-ahli lingkungan yang istilahnya punya kemampuan khusus untuk itu, untuk menganalisis dan secepatnya mengantisipasi ini. Action langsung gitu loh. Yeah. Jadi jangan hanya berretorika ini segala macam nunggu tahun anggaran, udahlah. Karena ini
musim hujan juga kita nggak bisa prediksi lagi. Iya. Apakah kita akan menggadaikan nyawa orang nanti di situ, Iya. termasuk harta dan bendanya. Iya. Nah, makanya saya berharap secepatnya lah diambil tindakan. Ya, baik melalui pemerintahan pusat dalam hal ini, karena ini kan butuh biaya gitu loh. Iya. Pemerintahan provinsi dalam hal ini yang dimotori oleh Pak Edi. Nah, begitu juga dengan Kabupaten Simalungun, Toba, semuanya harus bekerja sama ya. Bekerja sama lah. Jangan karena Kota Parapat Iya. Simalungun hanya mereka yang memikirkan. Ya, karena Jadi gini harus loh. semua ya. Orang Toba juga kan lewat dari situ. Lewat dari situ, udah Kapan pasti. nggak sial pas kejadian nanti Iya. mobilnya atau apanya kan gitu loh. Jadi itu milik kita bersama. Jadi marilah kita peduli bersama gitu. Oke, Bang, selain tadi solusi, kira-kira yang Abang lihat sebenarnya permasalahan ini sudah lama apa gimana sebenarnya? Sebenarnya sudah lama ini loh. Cuma ini mungkin udah mulai terjadi mendekati titik jenuhnya, dia harus istilahnya dalam artian begini, kalau analisa saya yang saya buat, alam itu nggak bisa lagi menopang Iya. keadaan ini gitu loh. Jadi kalau orang bilang alam sedang murka, Tuhan juga sedang murka, jangan. Iya. Kita kok yang buat, kok nyalain orang. Sebenarnya bisa kita atasi kalau mau. Nah itu loh, makanya kita kalau berbuat itu buat analisa dan kalaupun kita mau mengelola alam, bijaklah. Kita itu kan punya akal budi pekerti gitu loh. Iya. Jangan karena ambisi dengan alasan ini untuk hidup segala macam, akhirnya kita mengabaikan hal yang lebih besar gitu. Iya. Nah itu yang saya kira perlu dipertimbangkan dalam mengelola suatu lingkungan, baik itu untuk buka perladangan, persawahan segala macam, yang bijak lah. Oke, tadi kan penjelasan ke apa tadi Bang? Kita kembali ke tadi, masyarakat kan sebentar-sebentar kalau saya perhatikan kalau ada masalah lingkungan rata-rata langsung nuduhnya TPL atau Bapak Blastari. Yang Abang lihat apa di sini? Apa persepsi yang salah dari masyarakat? Apa pengetahuan masyarakat yang kurang terhadap katakan lokasi kejadian, atau memang langsung a priori orang terhadap TPL ini? Jadi gini. Nah, Ini kan bukan cerita yang muncul sesaat. iya, Kenapa masyarakat menyalahkan TPL? iya, Ayo kita kembali ke belakang. iya. Kan ada sejarah yang mungkin sangat menyakitkan gitu loh. Faktor-faktor waktu masih judulnya Indorayon lah segala macam. Nah, itu juga nggak bisa kita salahkan masyarakatnya. Iya. Kalaupun sekarang istilahnya TPL dengan paradigma barunya, oke. Ya per TPL juga harus berbuat realistis gitu loh dan nyata gitu loh, jangan hanya di slogan saja. Iya. Nah, tapi kalau ceritanya ke objek cerita yang ini ya, saya kira ini mungkin ada provokasi atau apa segala macam. Nah, kalaupun istilahnya memprovokasi, ya jangan konyol. Nanti suatu saat ada bantahan itu ketahuan bodohnya. Kan itu. Untuk YouTube channel Thompson Sirus, beberapa hari ini Bang Rinaldi ini kan apa namanya begitu Kota Parapat itu kena longsor atau kena banjir bandang, ya dia seperti dikatakan orang lah membela TPL, padahal yang saya perhatikan sebenarnya Bang Rinaldi hanya mencoba memberikan fakta dan bukti bahwa oke, khusus yang lokasi ini sebenarnya kecil kesalahan TPL ya, khusus yang itu. Gimana kira-kira pendapat Anda? Kalau untuk Parapat sendiri, saya kira nggak ada hubungannya ke TPL. Nggak ada ya? Kalaupun ada hubungannya sebatas mendatangkan alat berat untuk bantu aja saya. Jadi justru Ini berkontribusi. Iya. Tapi ada loh yang membuat, ada pihak lain Nah, yang akan ketawa kalau isu ini diangkat, itu TPL. nah, Kenapa? Mungkin nggak rahasia lagi di sekitaran Kota Parapat atau Sipangan Bolon. iya. Sebenarnya siapa pelakunya? Ada pelakunya juga kan? Nah, ada pelakunya. Kalau orang di sekitar Parapat atau Girsang bilang Nah, si Ratu Rimba. oh, apa pula ini? Nah, si Ratu Rimba ini adalah gelar yang diberikan kepada oknum masyarakat tertentu lah ya. Yang perempuan, makanya digelari ratu. Iya. Nah, informasi dari masyarakat setempat yang saya dapat, dia punya tanah katanya yang udah dilepaskan oleh pihak kementerian karena itu mungkin ada sejarah ulayatnya Nah, di Sitahoan, Simpangan Bolon. oke. Nah, dari beberapa kali saya ke sana, ada penebangan.
dan itu hampir tiap hari kayu gelondongan itu dibawa. Iya, yang melakukan siapa penebangannya? Ya katanya si LD ini kalau menurut informasi dari masyarakat ada yang 2 truk, ada yang 5 truk gitu. Nah, saya ke provinsi loh mau nanya masalah legalitas apa ada diterbitkan, ya ternyata nggak ada. Iya. Nah, pihak kehutanan membiarkan ini gitu. Ya kalaupun itu APL, kalau kayu alam kan harus ada izin. Iya. Nah, baik itu IPK atau SIPU online. Nah, saya bertanyakan nggak ada. Iya, nggak ada. Jadi kalau nggak ada izin di situ, kenapa ada penebangan yang dibiarkan? Iya. Ada apa dan siapa sebenarnya Siratu Ridwan ini? Apakah ada hubungannya dengan oknum-oknum penguasa di kehutanan atau di aparat atau segala macam? Karena waktu saya ke sana juga menemukan ada beberapa oknum aparat. Oke. Jadi artinya memang ada juga yang tanda kutip bermain isu-isu ini juga ya. Iya. Jadi makanya kalau aku bilang kalau di dalam hal ini TPL dipersalahkan, ada nanti yang tertawa. Iya. Asik, ada kambing hitam, ya kan itu. Berhasil. Berhasil isunya ya. Isunya. Nah, jadi memang saya menarik melihat peta atau katakanlah yang abang sebar kemarin. Kalau kita lihat antara konsesi TPL lalu ada di situ di tengah-tengahnya katakanlah gunung ya. Gunung. Lalu kota Parapat di sana sebenarnya nggak mungkin ya melihat elevasi dari TPL naiknya lalu ke gunung, nggak mungkin itu turun. Benar. Nah, atau jangan-jangan ada PKR Bang, di sekitar Kalau TPL? di situ nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi- Karena kan konsesi TPL yang di belakangnya itu terus jumpa gunung ini, terus Perapat. Ini kan antara konsesi dengan TPL dengan gunung ini kan gunungnya berstatus hutan lindung. Hutan lindung. Nah sementara TPL sendiri nggak diperbolehkan di dalam kawasan hutan lindung. Nah kalau itu bentuk PKR, Ya. juga TPL tidak akan mau karena mereka juga akan kena sanksi. Iya. Nah, itu tuh makanya dan satu medannya juga nggak memungkinkan. Mungkin kan? Iya karena memang cukup terjal. Itu makanya penelusuran saya di sana juga nggak ada. Ya mungkin ya. Iya. Bang, satu lagi nih sebelum kita tutup, kira-kira yang jadi problem lagi selain Perapat ini kota-kota mana di sekitar Danau Toba biar jadi perhatian pemerintah dan masyarakat juga. Yang abang lihat lah yang agak sedikit katakanlah perlu perhatian. Sebenarnya satu Perapat ini juga ada nggak nyaman bagi saya. Iya. Banyaknya warung-warung di pinggiran itu. Oh, warung-warung ya. Nah, dulu ingat saya waktu kecil, Ya. kebetulan saya SD di Medan waktu itu, SMP ya. Ada kerinduan kalau udah bagi rapot itu langsung kalau bisa bagi rapot pagi sore udah di Toba. Di Toba. Nah dulu kita sampai dulu ada namanya bus Humbang Jaya atau apa Makmur. Kalau udah mau masuk Perapat kita berdiri di bangku hanya mau lihat Danau Toba. Sekarang nggak bisa lagi, kenapa? Udah dibatasi. Udah warung semua. Terhalang sama warung ya. Iya warung semua. Jadi apakah ini udah memang hasil dari konsep penataan? Nah ini jangan sampai nanti ini jadi bumerang gitu. Problem di kemudian hari jadi bom waktu. Nah begitu juga dengan lokasi-lokasi wisata yang ada di kabupaten-kabupaten lain. Hendaknya buat kalau saya sebut ini ciptakanlah dulu master plan. Ya. Master plan wisata khususnya secara umumnya adalah master plan tata ruang. Iya. Supaya tidak menyalah gitu loh. Jangan nanti tahap keduanya bongkar lagi yang ini, bangun lagi ini. Itu kan mubazir. Jadi itu nggak hasil pemikiran orang yang profesional kalau menurut saya. Buat dulu konsepnya, baru bangun. Oke. Jadi seperti itu ya. Iya. Menarik banget berbincang dengan Bang Rinaldi Huta Julu karena memang beliau sudah lama menjadi pegiat lingkungan hidup di
Sumatera Utara, terutama sekitar Danau Toba ya. Jadi kalau kita berbincang tentang lingkungan hidup, salah satu yang harus ditemui adalah Bang Rinaldi Huta-Julu di sekitar Danau Toba ini. Masih belajar juga pengakuannya, tetapi kalau menurut yang saya perhatikan tadi itu udah keluar langsung semua peta di dalam tanda kutip otaknya Bang Rinaldi di sekitar Sumatera Utara ini. Oke Bang Rinaldi, terima kasih banyak, sukses terus, sehat-sehat ya. Pemirsa YouTube channel Thomson Sirus dari sekitar Danau Toba, saya tetap memberikan informasi kepada para pemirsa YouTube channel Thomson Sirus dimanapun Anda berada. Kita berbicara fakta, bukan rumor. Terima kasih Bang. Oke. Sukses selalu. Salam lestari.